Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sada tamang kafaru bihi wal arhum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah di mana saja berada, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian tahun yang lalu, 1400-an yang lalu lebih, betul-betul tidak ada yang bertentangan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Semua ayat-ayatnya tidak ada yang bertentangan. Fir'aun di kitab-kitab Injil dan yang lainnya, di sana hanya menyebutkan bahwa Fir'aun tenggelam di laut. Tapi Al-Quran sangat jelas menjelaskan Fir'aun tenggelam di laut tetapi diselamatkan. Agar apa? Agar menjadi pelajaran manusia. Profesor dari barat meneliti mumi yang ada di Mesir itu, akhirnya malah heran, takjub, dan tersentuh hati, dan akhirnya menulis buku tentang Al-Quran. Untuk itu mari kita ikuti, kita tonton video ini sampai selesai agar menambah pengetahuan dan iman kita. Selamat mengikuti. Pada tahun 1976, pemerintah Mesir mengirimkan mumi Ramses II, Firaun ke Perancis untuk perawatan dan penelitian medis. Tim dokter dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah kenamaan Perancis. Tujuannya medis, tapi hasilnya justru teologis. Setelah meneliti berjam-jam di laboratorium canggih, Bucaille menemukan sisa-sisa garam laut di tubuh mumi tersebut. Ini adalah bukti ilmiah bahwa Firaun meninggal karena tenggelam di laut. Namun, ada satu hal yang mengganggu logika profesor ini. Jika dia mati tenggelam di laut purba, seharusnya tubuhnya hancur dimakan ikan atau rusak parah. Tapi kenapa jasad ini utuh dan bisa dimumikan dengan baik? Logikanya berkata, jasad ini pasti segera diangkat dari laut sesaat setelah nyawanya melayang, lalu diawetkan. Saat ia sedang bingung, seorang rekannya membisikkan sesuatu. "Dok, jangan kaget. Kitab suci umat Islam, Al-Quran, sudah menceritakan detail bahwa jasad Firaun akan diselamatkan, bukan dihancurkan." Bucaille awalnya menolak percaya. Mana mungkin? Mumi ini baru ditemukan di lembah para raja tahun 1810-an. Al-Quran turun 1400 tahun lalu. Tidak ada manusia yang tahu soal ini sebelumnya. Namun, ketika ia membuka terjemahan Al-Quran dan membaca surah Yunus ayat 92, tubuhnya gemetar. "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, wahai Firaun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Bucaille terhenyak. Injil dan Taurat hanya menyebut Firaun tenggelam, tapi tidak menyebut jasadnya diselamatkan. Hanya Al-Quran yang berani menjamin bahwa jasadmu diselamatkan. Sains modern di tahun 1976 baru bisa membuktikan apa yang tertulis di gurun pasir tahun 600 Masehi. Dr. Maurice Bucaille kemudian menulis buku legendaris The Bible, The Quran and Science, membuktikan bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan fakta sains modern. Firaun mati meninggalkan pelajaran, bahkan jasad matinya pun menjadi jalan hidayah.